Oke, we're Oke. on air. Anjay, gaya on air. Kayak udah kelas banget anjir on air ya nggak sih? Gila. Oke, so kita hari ini di Mhm. episode kali ini nih tak mau Iya, ngobrolin yang berhubungan dengan bulan ini. bulan Sebenarnya ini. iya, bulan yang sangat spesial untuk beberapa teman-teman kita di sana, di luar sana. Mhm. Apa tuh? Nah, yaitu dan udah harusnya mereka sudah merayakan atau hampir merayakan ya ini kalau ntar diupdate apa diuploadnya mungkin hampir-hampir Mhm. mendekati ke hari raya Lebaran. Kan kita mau Hmm. bahas di bulan ini kan teman-teman kita yang Muslim lagi ngejalanin puasa dan mungkin Mhm. sebentar lagi pas ini diupload itu mereka udah mau Lebaran. Nah, jadi mungkin episode kali ini bakal lebih berat ke lu sih ya, karena lu mengalami atau lu masuk ke SMA negeri dan lain-lain dibanding gua. Mhm. Jadi lu mungkin lebih banyak pengalaman di hal-hal ini. Tapi gue juga bakal share nanti beberapa tentang hal ini di hidup gua yang terjadi di hidup gua. Ya mungkin lebih minor daripada lu. Oke, kita mulai aja. Jadi kita mau bahas tentang puasa dan lebaran nih, Tak. Kita bahas dulu dari Oke, oke, oke. puasanya sendiri deh. Gue tanya ke lu, apakah lu setiap bulan puasa, walaupun kita nggak, kita non Muslim, tapi kan kita boleh-boleh aja kan ikut-ikut untuk berpuasa kan, tidak ada larangan untuk ikut berpuasa. Apakah lu pernah kepikiran untuk ikut menjalani puasa? Mungkin gak sesuai persis kayak teman-teman kita yang Muslim gitu, dari jam berapa sampai jam Mhm. berapa, atau kita nanti pagar sahur dan lain-lain. Tapi lu pernah kepikiran atau malah udah pernah mencoba untuk ngikut puasa 1 bulan penuh gitu? Nah, gue waktu SMP, karena kan gue SMP tuh negeri. Jadi SMP, Yap. SMA, negeri, SD, kuliah aku swasta. Nah, waktu SMP tuh karena kan baru peralihan kan dari SD swasta terus masuk SMP-nya negeri gitu. Hmm. Jadi agak apa ya? Dibilang agak kaget atau misalkan apa ya? Pengalaman baru lah karena kan di sekolah puasa di negeri kan ya ya puasa gitu. Gue doang yang nggak puasa gitu. Akhirnya pingin nyoba gimana sih puasa gitu. 2 hari Oke. nih, cuma bertahan 2 hari. Besoknya langsung sakit mah gue. Oh, iya Karena iya emang iya. dia punya punya apa riwayat penyakit mah kan Mm-mm. gitu. Jadi gue nggak bisa sih gue puasa. Entah ya mungkin cara yang gue lakukan salah atau gimana. Em, tapi gue ya akhirnya ya gue makan di rumah sarapan gitu di sekolah ya udah gue kayak yang lain aja nggak makan gitu di depan mereka ya nyampe rumah baru makan sama minum lagi gitu. Hmm. Nah tapi kalau ngomong-ngomong puasa di ajaran agama gue juga ada sebenarnya puasa gitu tapi puasanya nggak full gitu loh puasa Paskah gitu loh. Lu tahu nggak puasa Paskah Apa tuh? yang selama 40 hari sebelum hari raya Paskah itu? Jujur gue nggak tahu. Jadi Ya, sistemnya gimana itu maksudnya? em, Berapa jam pokoknya puasa tuh dan lain-lain? kayak apa ya, selama 40 hari itu, jadi puasanya tuh bukan puasa full kayak yang muslim, em, ada sahur dan jam bukanya gitu. Jadi kayak Mhm. selama 40 hari itu lu nggak, misalkan nih tiap hari, puasa pantang sih sebenarnya kayak tiap hari lu makannya harus ada daging gitu. Nah selama 40 hari lu nggak makan daging gitu. Istilahnya seperti itu. Nah, Oh. anggaran yang tadinya untuk pembelian daging, lu sisihin, lu bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Kalau itu gue pernah Oh, gitu. jadi kalau nggak salah ya, kayak gue dengar nggak selalu tentang makanan juga nggak sih? Bener nggak sih? Mhm, Iya mhm. kan, Betul, misalnya betul, gue, betul. misalnya ya, contohnya gue setiap hari gue harus nonton YouTube gitu misalnya. Mhm. Terus gue ya udah puasa di puasa ini gue
mencoba untuk tidak nonton YouTube selama Betul 40 betul. hari. Itu termasuk puasa juga di sini kan ya? Kayak gitu kan? Hmm. Nggak harus tentang makanan atau kita minum atau apa gitu kan? Iya, yang biasa lu lakuin, lu kurangin. Misalkan ya main gadget lah. Sebenarnya kan main Iya, gadget banyak banget kan. Kayak lu pentingnya paling cuma sehari cuma 2 jam mungkin, tapi sehari yep, lu bisa pakai gadget lu sampai 8 jam dan segala macem gitu. Nah, lu betul. bisa ngurangin waktu main gadget 8 jam lu itu jadi 2 jam. Nah, sisanya lu bisa berinteraksi dengan orang di sekitar lu bisa memperhatikan orang lain, kayak gitu sih. Lu bisa ya Oh, intinya sebenarnya sama sih puasanya, cuma caranya aja mungkin yang berbeda kan. Kalau saudara kita yang muslim dengan puasa ajaran mereka, kalau ya ajaran kita ya seperti itu gitu. Intinya sama, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu. nah sebelum kita bahas puasa yang ini, waktu yang 2 hari itu lo akhirnya kena mah itu Hmm. lu lakuin sesuai dengan yang teman-teman muslim lakuin gitu. Persis. Jadi lu dari jam berapa sampai jam berapa tuh nggak makan, baru ntar jam 6 sore, 6 sorean lu baru makan gitu. Nah, jadi kan kebetulan waktu itu tuh di rumah aku ada yang apa sih? Biasa yang bangunin sahur-sahur gitu ramai banget kan. Kayak Hmm, apa ya? Remaja Karang Tarunanya gitu yep, di daerah rumah aku gitu kan. yep. Jadi bangun tuh tiap pas sahur tuh pasti kebangun karena ada yang bangunin sahur gitu kan. Pakai nyanyian gitu loh. Seru lagi. Ada yang pakai galon dipukul-pukul, ada Iya, yang iya, bawa iya. gitar gitu. Seru banget. Jadi kan kebangun tuh. Nah, coba tuh sahur kan. Tapi jujur ya, menurut gua sahur susah sih. Karena lu harus bangun, lu harus makan dan itu kan bukan jam makan lu kan sebenarnya. Iya, Sahur. mhm. Iya, menurut gue susah sih. Apalagi lu bakal eh, puasa sampai maghrib gitu kan. Itu susah sih. Lu Bener. makannya aja kan pas sahurnya pasti dikit yang masuk. Terus tiba-tiba lu Mhm. harus nahan hawa nafsu segala macam sampai jam 6 sore. Wah, itu sih. Mungkin gue ada yang salah juga sih. Mungkin kurang minumnya atau ya makannya salah. Gue juga nggak tahu sih. Cuma temen gue juga ada, kan gue cerita ke temen SMP gue. Nah, dia tuh sama kayak gue dari riwayat penyakit mah juga. Cuma dia bisa puasa gitu. Hmm. Gue juga nggak tahu. Mungkin balik lagi ke niat sih ya. Iya, iya Mungkin gue bisa. niatnya nggak terlalu kuat gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Ini tuh Gitu. lu ide sendiri apa emang satu keluarga semua ngikutin atau lu cuman lu doang nyoba untuk Enggak. Jadi mengikuti? waktu itu tuh sama mama sih. Terus kan Oke. sering kan kayak cerita sama mama pulang sekolah. Soalnya gue dulu rajin sih antar jemput sampai kuliah semester 2 pun masih antar jemput gue. Gitu kan. Oke. Jadi pas di jalan tuh cerita sama mama terus kayak nggak enak lah kalau bawa bekal kan. Gue Iya. sebelumnya tuh gue tetap bawa bekal Hmm. ke sekolah. Cuma kan bingung kan mau makan di mana. Terus ya udah akhirnya kata mama, ya udah coba puasa aja. Oh ya udah cobain. Gue bisa ternyata Ah, iya, iya, iya. gitu. Berarti waktu di SMP dan SMA lu ini waktu jam istirahat full nggak ada yang makan. Maksudnya kan nggak mungkin yang non muslim cuma lu sendiri kan selama di situ Hmm, kan. Bener-bener nggak ada nih yang hmm. makan semua total. Iya nggak ada yang makan. Tapi nggak Paling ada kalau larangan sebenarnya. sebenarnya enggak. Nggak Cuma ada. kan nggak enak kan. Iya, iya. Nggak enak sih. Terus paling nyolong-nyolong minum lah gitu. Ya Hmm. gue sih itu. Kantin kantin Iya. juga tutup dong selama itu. Kalian Mereka tutup. tuh. Oh, iya, 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 iya. Hmm. Oke, jadi lu nggak bisa. Tapi Hah. kan gue waktu SMP tuh hari Jumat itu ada pelajaran agama selain muslim kan di sekolah gitu. Nah pas kita lagi kumpul-kumpul kan nggak puasa semua dong. Terus ada satu ibu Iya. kantin tuh yang bilang kalian nggak mau makan nggak gitu. Akhirnya dibukain warungnya gitu. Oh, sebenarnya dia prepare ya, sebenarnya. Siapa tahu ada yang beli. Berarti sebenarnya ya dia prepare juga. Oke, Heeh. oke. Tiap hari Jumat sih itu di jam agama aja pelajaran agama gitu.
Tapi ya makannya juga kita ya diem-diem ngegrombol, enggak yang di luar segala macam. Iya. Gitu. Kalau itu SMP, kalau SMA niatan buat puasa enggak, karena ya itu gue lebih takut sakit sih. Gue males banget kalau udah berhubungan sama penyakit. Jadi ya udah akhirnya waktu itu tuh gue masuk OSIS. Jadi kebetulan ada ruang OSIS kan. Yep. Nah, gue bawa bekal waktu SMA. Nah, jarang tuh kan. Jadi kayak yang lagi teman gue yang lagi berhalangan gak puasa, terus biasa bawa bekal juga gitu. Jadi kita ke ruang OSIS, makan tuh di ruang OSIS gitu. Jadi justru waktu SMA lebih ya lumayan agak fleksibel lah ya, karena lu punya ruangan OSIS untuk lu makan gitu ya. Iya, kalau misalkan lagi ada cutting gitu kan, gue waktu itu masih junior banget kan di OSIS, jadi agak gimana gitu sebenarnya ke ruang OSIS kalau nggak kosong banget. Nah, gue ke ruang musik, Jo. Ada lagi ternyata tempat persembunyian nih. Oke. Jadi entah sih, gue waktu SMA tuh punya guru musik seru banget, namanya Pak Pepep. Jadi tuh, aduh, kayak apa ya, friendly banget gitulah. Terus kan bawa bekal nih, terus bingung makan di mana, terus Pak, makan, oh ya udah di sini aja, saya keluar gitu. Kita makan di dalam. Pernah juga gue gitu. Iya. Oke. Tapi lu ada pengalaman lain yang lucu gitu selama lu puasa ini atau apa gitu? Pernah ke Puasa gap kah? Mungkin lu lagi makan terus gak enak terus. hari pertama, Jo, gue lupa. Oh itu gue waktu gue Ini SMP apa sih, SMP? kan SMP. Gue SMP. lupa kan kalau itu tuh puasa pertama. Jadi gue istirahat bel kan. Jadi sistemnya tuh moving class kan waktu gue SMP. Jadi itu kelasnya tetap kayak ada fisika 1, fisika 2, matematika 1, matematika 2. Jadi muridnya yang pindah-pindah kelas gitu loh. Nah, kelasnya mah nggak, ya kita nggak punya kelas tetap lah intinya gitu. Nah, pas bel bunyi masuk ke kelas berikutnya, gue langsung keluarin tempat bekal, gue makan. Gue lupa kalau itu tuh Terus hari pertama puasa. Terus temen gue yang di depan kan sama teman sebelah gue ngeliatin kan, terus gue kayak, loh kalian gak makan? Terus kayak, aduh, puasa Mar. Gue langsung buru-buru tutup. Gue lupa. makan. Akhirnya lu bawa pulang lagi bekalnya. Tapi itu udah setengah gue makan. Berarti nyadarnya agak lumayan lama ya? Iya, karena gue lapar sih gue jujur aja kayak. Terus memang waktu itu bekalnya memang dibekelin ya yang gue mau gitu kan. Terus ya itu teman-teman pas gue nutup gitu masukin tas lagi, mereka bilang kayak nggak apa-apa Mar, makan aja nggak apa-apa kok katanya gitu. Ya tapi kan nggak enak ya makan sendiri di lantai satu kelas kayak makan di depan sekalian. Di depan tulis biar semua lihat akhir. Aduh, itu sih. Terus apa ya? Gue waktu SMP tuh kadang dijemput, kadang naik angkot kan. Nah pas naik angkot gue lupa gue minum di angkot. Penuh. Tapi yang, angkotnya penuh. Penuh. Tapi sama teman-teman gue juga banyak kan. Gue ngegeng gitu kan, kayak ngegeng gitu kalau mau balik. Kayak begal. Satu angkot ramean. Gitulah. Terus gue minum. Terus ada ibu-ibu bukan siswa lah ya, ngeliatin gue kayak. Terus gue, iya puasa. Gue sering lupa sih. Ya gue, ya mohon maaf gue bukannya bermaksud tidak menghargai, cuma emang basicnya pelupa gitu kan. Nih kayak record nih, kita harusnya record jam 9, gue baru masuknya jam 10, mohon maaf. Iya, emang itu emang udah mendarah daging ya. Udah susah itu sih. Jadi ya sudahlah.
Gue harusnya ada tes tanggal 9, gue ingetnya tanggal 11. Udah kelewat kan Eh, jadwalnya. Kacau. udah 3 hari kemudian, 2 hari kemudian, gokil. Oke, nah ngomongin puasa ini, Hmm. jadi puasa terlama yang lu atau puasa yang lu lakuin lah puasa yang mau Paskah itu. Nah, Hmm. puasa yang lu lakuin setiap tahun beda-beda apa gimana atau yang tersulit itu apa lu puasa apa atau tiap kali gagal kah? Hmm. Gue berhasil tahun kemarin sih nggak makan daging karena memang gue nggak gitu gimana sama Iya daging kan. sih, ini guys. Jadi Marta itu salah satu orang yang sangat luar biasa di orang yang pernah gue kenal di hidup gue ya. Jadi dia orang yang tidak terlalu suka daging. Jadi ada one day yang gue mau makan, terus gue kayak kita harus patungan gitu. Terus gue ngajak elu kayak yuk makan dan gue orangnya kan daging kan, gue makannya daging. Pokoknya ada kita harus makan sesuatu di Bali. Terus gue harus ngajak lu kan, Oh. nggak mungkin ngajak yang Ah, lain. Dan ternyata lu mm-mm. nggak bisa juga. So jadi setiap gue kali kalau mau makan daging agak sulit sih. Karena gue harus ngajak lu dan ternyata lu tidak terlalu suka daging. Wah, tapi ya sudahlah. Oke, back Iya, to the topic. entah sih. Gue kalau makan daging ada agak gimana perutnya. Jadi mending gue makan yang lain. Oh gitu. Semua Mhm. daging kah? Gak tahu ya. Cuma entah gue bingung daging santan. Nah, gue bermasalah banget. Kayak langsung sakit gitu loh perutnya. Enggak Itu lu langsung habis makan sakit gitu enggak. Tapi ada prosesnya terus kayak sakit lah, nggak enak lah. Yang mending gue makan yang lain sih gitu. betul lu kalau jadi vegetarian sangat-sangat gampang ya. Enggak juga. Ah, kan lu nggak makan daging. Iya nggak sih? Daging yang apa ya? Lu kayak sapi yang Daging kayak merah gitu-gitu. berarti. Heeh, Berarti kalau merah kayak putih lah ayam, gitu. ikan, fine. Ikan fine. Ayam oke lah. Oke, ya, ya. Mhm. Segitu ya. Oh, oke. Jadi balik lagi. Tadi lu udah apa lu puasa berarti itu 40 hari lu puasa nggak makan daging. Full. Hmm. Apapun Hmm. itu berarti apa yang lu makan tadi jadi setiap hari? Ya, Kangkung gitu. ya, mhm. Capcay. Yang Capcay kayak juga bukannya sup daging ya? gitu. Kan bisa nggak pakai daging. Oh iya juga sih. Gue walaupun makan capcay gue ambil dagingnya doang. Kan tapi ya, gue nggak tahu sih. Kayaknya gue ngerasa gue salah sih. Soalnya kayak gue nggak Kenapa? makan daging, tapi gue makan telur gitu. Nah, gue lupa ya. Vegan. Kita jadi ke vegan sama vegetarian. Ini kan ada vegan sama vegetarian. Hmm. Seingat gue ada salah satu dari mereka tuh yang lebih lebih strict, lebih ketat gitu. Jadi kayak nggak boleh makan ya itu ke Hewani ya. susu, ya pokoknya Hmm. ternak kayak gitu lah susu, telur. Yang satu lagi masih boleh kayaknya. Seingat gue ya telur, susu itu masih boleh. eh Tapi gue Iya. ada satu YouTuber yang gue waktu itu lihat ya. Dia tuh vegan, tapi sekarang tuh Hmm. jadi makannya amburadul banget, makan fast food sampai dia gendut banget sampai nafas pakai alat bantu. Lu tahu nggak sih? Nikado, Avocado. Nikado avocado itu yang Niko ya? iya iya yang orang luar negeri kan? Iya Oh, iya bule iya. kan, bule kan? Iya 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 iya. yang bener-bener jadi gemuk banget. Iya itu gue kayak waktu awal-awal dia kayak konten vegan gitu, gue seneng liatnya. Yang rambutnya jambul ke atas, bukan? Ah iya udah bener nih kado avocado. Iya iya iya. Ya, tapi Itu sekarang gue gila jadi sih. sedih ngeliatnya. Kenapa jadi begitu? Engap sih liatnya juga sih. Gila. Iya. Dan kalau nggak salah dia bareng temennya kan. Ada temennya Hmm. juga gitulah. Temennya juga jadi begitu juga. Wah gokil. Demi view loh. Iya. Demi view dan lain-lain. Nggak tahu sih. Udahlah. We hope dia baik-baik Hmm. aja sekarang. Iya. Tapi ngomongin puasa nih ya, gue ada
tiap kali nih ujungnya puasa kan pasti ada lebaran. Yep. Nah, tiap lebaran ini gue pasti nggak di Bandung. Pasti gue ke rumah kakek gue. Liburan lah gitu. Yang lain lebaran gue liburan gitu. Nah, jadi ada satu event lucu banget. Ini menurut gue lucu sih. Nggak tahu buat lu lucu atau enggak. Jadi waktu itu event lebaran itu pas gue lagi sama sepupu-sepupu gue senang camping. Oke. Jadi di rumah kakek gue ada kayak halaman yang dibilang luas enggak, dibilang sempit juga enggak lah, oke lah gitu kan. Jadi kita tuh bikin kayak kemah-kemahan gitu. Tapi kan kalau tenda itu kan kecil, cuma muat ya paling 2-3 orang. Nah kita tuh banyak kan, teman, kan nggak mungkin pakai tenda kan. Jadi kita tuh bikin sama om aku sih. Jadi Pakai terpal. bambu. Lu tau gak kayak tenda pengungsian? Tenda pengungsian aja masih jauh lebih bagus, Jo. Ini kayak ditambal sini pakai terpal yang kayak gitu-gitu. Nah, kita tidur beneran di situ. Alasnya apa? Ada alasnya tapi. Atau rumput? Kasur dibawa ke depan. Oh, wow. Masih kasur tapi ya. Masih kasur. Dalamnya kasur. Oke. Dalamnya tuh kasur, kipas angin, kayak gitu-gitu. Masih ngambil listrik dari rumah. Orang kita makan tinggal lari ke dapur. Nggak ada bedanya sebenarnya, cuma mengganti suasana aja, kayak rumput-rumput, dikit-dikit ada rumput-rumput. Yang lucu tuh paginya tuh kan sholat itu jam 5 atau jam 6 gitu. Orang lain tuh pada udah rapi-rapi gitu kan, habis sholat id gitu. Kita keluar nih ya. Jadi posisinya tuh halamannya tuh ini halaman, ini pagar, depannya tuh pagar, depannya tuh langsung jalan umum biasa orang lewat gitu lalu-lalang, kayak bisa dibilang kayak jalan utama gitu kan. Jadi pas kita bangun gitu, ini ada apa, ramai banget orang-orang habis sholat id, kita baru melek Jo, kayak. Terus pas kita lihat ke arah campingan kita, anjir kayak gubuk sih ya, bukan pengungsian lagi itu mah. Itu diliatin sama orang yang baru dari masjid gitu kan, habis sholat id diliatin gitu, ini anak ngapain mungkin kan. Gue disitu kayak wah, gue malu-maluin keluarga gue. Mungkin di pikiran mereka, aduh kasihan banget, ini kita harus buka kitabisa.com nggak, penggalangan dana untuk anak-anak ini supaya dapat hidup yang lebih layak. Ya mungkin orang bilang, ini diusir kah sama kakeknya gitu. Tapi cuma di depan rumahnya kakeknya. Gak ada bedanya. Anjir, lucu juga aja. Wah, kalau gue bocil waktu gue bocil tuh gue nakal sih. Gue nakal. Jadi nakalnya nggak bisa diam. Nakalnya tuh iseng Jo. Jadi pernah kan, gue lagi main sepeda nih. Jadi itu tiap bangun tuh kita jam 5 kalau lagi ngumpul kayak gitu di rumah kakek aku kan. Jam 5 tuh kita udah keluar main sepeda. Masih gelap tuh kondisinya kan. Masih gelap. Terus tapi udah ada yang sholat subuh dan segala macem dong. Kita lewat nih kan, naik sepeda. Terus iseng berhenti aja. Tiba-tiba matiin listrik rumah orang, kayak gitu-gitu aja. Yang pernah kayak gitu. Si MCB-nya itu cetekannya lu cetekin jadi. Iya, meteran listriknya cetek gitu. Goblok. Wah kacau. Bukan gue doang sih, jadi kayak kita nakal sih, iseng. Terus kita bingung kan, kita kaget sebenarnya, lebih ke kaget pas dimejetekin gitu, kayak ada yang keluar dari dalam, kita kaget mau ngebenerin lagi. Tapi takut ketahuan. Jadi lari pakai sepeda, kita ngebut. Tapi ada ketahuan pernah? Enggak akhirnya. Tapi aman. Untungnya enggak. Anjir lucu banget aja kalau lu bayangin ya, lu cetek terus dia kan teriak tuh. Terus lu ada rencana niat baik untuk ngebetulin lagi dengan cetekin lagi. Terus pas dia keluar, ini ada apa ya? Ini saya lagi mau benerin listrik. Tapi bocil. Bocil lagi mau benerin listrik. Bobo sepeda. Anjir parah banget anjir. Dimatiin aja listriknya. Cucu kakek gue kalau udah digabungin, wah
keponya tuh tingkatnya tuh tinggi banget gitu. Selain itu ada lagi yang pernah lo lakukan yang parah gitu? Ini abang gue sih yang ngelakuin. Jadi lu tahu petasan korek gak sih? Iya, tahu. Yang jedar gitu. Yang bikin orang kaget gitu yang suaranya. Yang segede-gede gini nih, yang sekelingking lah, lebih kecil mungkin. Nah, jadi tuh entah gimana, gue juga bingung. Waktu gue kecil diizinin mainan kayak gitu. Malah dikasih uangnya buat beli petasan itu sama om aku. Jadi ya udah kita main kan. Dan lucunya kan ya abang aku, ada yang sepupu aku satu lagi, mereka berdua tuh kayak klub gitu loh main petasannya gitu. Tapi gue nggak main, cuma liatin doang mereka yang bakar lempar gitu kan. Nah, yang lucunya gue kan lagi ngegrombol nih sama sepupu-sepupu aku yang lain yang cewek kan, kebanyakan cewek. Mereka bakar lah, dilempar ke arah gue sama yang lain. Nyangkut lah di sini gue kan. Anjir. Set, gue panik. Gue turunin. Gimana caranya nyangkut di sini? Ya, rambut gue kan ngembang gitu kan. Oh, ini lu belum diikat ya? Rambut lu belum diikat. Iya, gue baru keramas. Gue kalau habis keramas kan gak diikat kan. Iya. Nyangkut lah di sini, gue panik. Gue lempar ke bawah, kena sendalnya sepupu gue. Nangis lah jerat-jerit. Belum meledak sih Jo, kita duluan yang meledak. Udah kan akhirnya nangis pulang. Ya kita pada nggak ngapa-ngapain, kita yang ikutan dimarahin juga sih. Harusnya kan mereka berdua nih yang diomelin nih. Tapi kita semua akhirnya ikut diomelin. Lucu banget. Ya untung gue sapu ke bawah. Untung gue jatuhin lo, tak. Kalau enggak lu udah botak segini, tak. Kalau enggak sekarang gue kena Marta yang di sini botak aja. Lu kayak profesor teh gitu, yang cuma di sini. Rambutnya cuma di pinggir doang. Gini lucu banget. Bisa nyangkut truk. Terus nggak sampai di situ Jo, kayak udah dimarahin kan. Oh ya udah minta maaf segala macam, udah baikan segala macam. Ya udah main lagi nih. Main lagi. Itu tuh posisinya kita main di sawah, daerah sawah. Jadi rumah kakek aku belakangnya tuh nggak belakangnya persis, cuma nggak jauh dari sawah gitu kan. Jadi kita main di sawah, pematang sawah segala macem. Nah, tuh anak dua jahil lagi. Ngapain dia? Lu tahu kalau di sawah ada bebek, ada soang kan? Iya, terus? Mereka lempar lah petasannya ke bebek sama soang. Kebetulan kita nih cewek-cewek ada di deket kandang mereka. Pas meledak kaget yang dikejar siapa? Lu. Gimana dong? Dikejar lu kejar-kejaran sama soang. Deket kan, untungnya ada kandangnya. Jadi kayak pas dilempar, mereka mau nyosor, kita kan teriak kan, "Wah!" Untung ketahan sama pagar ya. Kalau nggak ada udah dipatok gua. Anjir, iya juga ya. Iya. Dan yang lebih mengenaskannya lagi, mereka ketawa ngeliat kita ketakutan nangis di tengah sawah kayak, gokil sih. Udah hampir babak belur sama soang, hampir rambutnya hilang setengah. Marta. Ini adalah karma karena telah mematikan saklar lampu orang, tak. Tapi orang itu untung tidak sumpah serapah, jadi lu tidak kena imbasnya nih. Kalau dia sumpah serapah, gue sumpahin lu ya. Nah udah, hilang rambut lu setengah lu. Untung aja. Tapi dulu ya, gue hobi manjat itu tau, pohon rambutan tetangganya kakek aku. Manjat pohon. Gak tahu, iseng aja gitu sama sepupu-sepupu gue yang lain. Itu ada pohon, yuk naik. Tapi gak ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk doang gitu di pohon. Lu pernah gak sih kayak gitu? Enggak sih, tak. Gue ya perbedaannya karena gue tidak punya keluarga yang tinggalnya di rada bukan kota gitu kan. Kebanyakan semua tinggalnya di kota, jadi gue nggak ada pengalaman untuk ke sawah, terus naik pohon, terus keliling-keliling warga desa matiin lampu saklar, ya nggak sih kayaknya.
Gue kebetulan tidak tidak pernah mengalami hal-hal itu sih. Tapi gue waktu kalau di waktu ini waktu Mbah Putriku, jadi kayak yang Putri masih Hmm. ada, masih sehat, gue pasti diajak gitu, cucu-cucunya yang mau ikut Hmm. ke tempat teman-temannya Mbah Putri aku gitu, kayak ngucapin selamat lebaran lah, ya sekedar namu gitu ngucapin lebaran gitu sih. Seru lagi kalau di kampung. Entah ya, nggak tahu gue di Bandung soalnya gue nggak pernah lebaran di Bandung by the way. So, Gitu. seumur hidup lu nggak pernah lebaran di Bandung? Enggak. Pasti selalu di rumah kakek aku. So lebaran tahun ini Em, lu bakal ke sana kah? Rencananya iya. Karena Ah. memang kakek aku pun kesehatannya sudah lagi kurang baik gitu kan. Hmm. Jadi ya masa cucunya nggak ada yang datang gitu. Ngumpul lah minimal gitu kan. Iya, Gitu. iya, iya. Ya, temu kangen lah. Biasa. Tapi kakek lu umur berapa Soalnya sih, Tak? kakek gue 90. Dan Tahun dia ini masih inget 90. semua cucu-cucunya sampai yang paling cucu paling kecil. Dia tahu namanya, masih inget. Tahu dong, belum pikun. Belum, memorinya masih bagus banget. Keren. Keren, keren, keren. Cuma eh kemarin tuh kena osteoporosis di bagian sendi paha sebelah kiri. Nah, jadi tuh sendi apa tulangnya udah nggak kuat nopang badannya kan, jadi patah gitu. Ah, oke, oke, oke. Iya, Mhm. iya, 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 iya. Dan gue pernah loh, jadi eh saudaranya jadi Mbah Putri aku, Mhm. saudaranya, keluarganya masih ada yang Muslim. Mhm. Jadi gue pernah satu kali Lebaran, gue sama yang lain gitu, keluarganya kakek aku ke sana gitu. Hmm. Berarti lu setiap Gitu. lu lebaran, misalnya ini ya, nggak kan selalu ke rumah kakek kan. Itu mengadaptasi atau pokoknya makanannya juga jadi opor gitu-gitu juga. Atau enggak, yang penting ngumpul aja Eh, intinya. Biasanya iya sih, opor ada sih. Tapi Tetap. ya waktu Ah. Natal juga opor mah ada, Jo. Kayaknya Oh gitu. udah jadi Iya, kayak iya. ya udahlah gitu. Kayak tiap hari raya ada di opor Hmm. gitu. Oke, oke, iya, iya. Oke, kita balik lagi ke puasa nih. Gue mau ngomongin puasa lagi. Jadi, kalau gue sendiri ya, puasa sendiri, puasanya itu sendiri, maksudnya kalau kita lihat teman-teman kita yang muslim berpuasa, kayaknya kalau gue ikutin, gue bisa-bisa aja. As far as you know, teman-teman gue makan cuman sehari sekali. Jadi, seharusnya gue bisa aja. Mungkin ada kesulitan mungkin di awal-awal ya kalau minum. Karena gue kalau apapun, misalnya Hmm. merasa lapar, gue biasanya ya udah hajar aja meminum gitu kan. Selesai, tinggal ntar makan sekali selesai. Lumayan lumayan sulit sih awal-awal ya, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Itu kalau gue, dan gue tidak pernah melakukan puasa lainnya juga. Nah, jadi pertanyaan Hmm. gue menuju ke lu kan puasa nih ya, either pasca atau yang apa gitu. Nah, puasa yang tersulit yang pernah lu jalani itu puasa apa nih? Hmm. Gue pernah eh sebenarnya ini bukan ajaran apa ya? Gue nggak tahu sih ada di ajaran agama gue atau enggak. Hmm, Tapi gue dapet ini waktu gue SD. Jadi ada namanya doa novena gitu. oke. Okay. Nah, doa novena itu ya puasa gitu. Ada Mhm. puasa-puasanya. Nah itu sih menurut gue yang paling susah ya. Lu harus puasa, terus lu harus konsisten, lu harus ya berdoa gitu di jam. Let's say lu awalnya di awal lu udah konsisten, lu mau berdoanya jam 9 malam. Itu selama beberapa hari gitu, seminggu 2 minggu, lu harus konsisten di jam segitu, Jadi nggak boleh puasanya lewat. apa ini? Maksudnya lu jadi harus rutin berdoa gitu. Puasanya kayak Puasanya. puasa
Ya puasa pantang, gue nggak tahu sih ya, cuma yang gue nggak tahu bener atau salah yang gue lakuin, cuma Ah. yang gue lakuin itu puasanya hampir sama-sama yang muslim, menahan makan, tapi aku minum, tetap minum gitu. Jamnya sama juga buat Jamnya makan. Jam makannya maksudnya. ya gue ngikutin, ya buat sarapannya tetap sarapan gue, tapi ya selesainya pas selesai gue doa gue baru makan gitu. Dan itu sulit banget ya. Sulitnya di puasanya apa berdoanya? Konsisten di doanya sih kalau Kok gue, lebih susah jujur ya, konsisten karena doanya ya. kan misalkan let's say waktu itu gue ngambil jam 8 malam nih, jam 8 malam Ya. ya besoknya jam 8 malam ternyata kita ada meeting nih, ketemuan gitu kan, atau ada kerjaan segala macam, mau ngerjain kerjaan, nah itu yang susah menurut gue. Lu SD udah meeting? Ini gue lakuinnya pas udah lulus sih. Oh udah lulus. Oh bukan. Oh jadi lu dapat ajarannya pas SD. Iya. Tapi lu lakuinnya bukan pas SD. Jadi Gue kira anjir. Gue jam 8, gue jam 8 ada meeting. Kayak Marta versi SD nih. SD gue enggak. Waktu SD tuh ya pantang juga sih yang puasa 40 hari pantang itu. Karena memang kan sekolah gue Katolik waktu itu ya, sana Katolik SD-nya. Jadi ya kebanyakan temen aku melakukan dan akhirnya aku ikut melakukan juga gitu kan. Nah tapi gue kayak ya waktu itu lagi scroll TikTok, akhirnya ada kayak entah gimana tiba-tiba muncul nih kayak doa novena dan novena apa gitu kan, banyak banget macamnya, dan gue kayak iya nih ada nih doa ini waktu gue SD diajarin bla 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 bla. Akhirnya gue searching dong gimana caranya dan akhirnya gue coba ikutin gitu. Dan itu susah sih untuk konsisten, lu di jam 8 tepat lu harus meluangkan waktu lu untuk berdoa buat ya doa segala macam dan nahan ya apa ya kedagingan lu lah gitu. Susah sih menurut gue. Lu bertahan berapa lama itu? Gue gagal, jujur gue gagal banget, kayak udah 5 hari terus gue gagal karena tiap misalkan mau doa nih jam 8 kan waktu itu, jam 8 tuh pasti ada kayak ini nih kedagingan gue masih jalan banget kayak tak yuk main game, tak yuk kuy gue lupa gue lagi ada sesuatu yang harus gue lakukan itu sih. Nah itu gara-gara gue pelupa juga Jo. Balik lagi ke sesuatu yang mendarah daging ini nih. Ya, emang namanya pelupa ini emang aduh. Wah gue lupa banget sih. Ya untung gue gak lupa itu nyokap bokap gue. Si petasan sebenarnya meledak loh tak. Jangan-jangan nih. Jadi mungkin tidak secara fisik, cuman kena ke bagian dalamnya gitu tuh. Iya sih. Yang otak untuk menyimpan memori itu. Yang lucu gue pernah janjian sama orang Jo. Jadi kayak gue ingetnya tuh janjiannya tuh hari Rabu jam 1 siang gitu kan. Di lokasi A gitu kan. Ternyata kita tuh janjiannya sepakatnya hari Selasa jam 1 siang. Anjir lewat sehari. Iya terus kayak gue kayak diteleponin kan sama temen kayak tak di mana? Di rumah. Lah kita kan janjian. Loh bukannya besok? Sekarang tak baca lagi chatnya, terus gue baca lagi. Oh iya. Terus gimana dong? Ya udah lu siap-siap cepat-cepat langsung sana caw. Goblok emang nih orang. Terus gue kayak telepon lagi. Sorry 15 menit sampai. Telepon di mana? Di rumah. Yang lain udah di situ, di rumah. Aduh gila parah banget emang, aduh pelupa. Iya dan gue akhirnya karena sering pelupa gitu kan, terus aku suka lapar gitu kayak cengengesan kan ke mama, mah aku tadi lupa ini loh. Terus mama aku marah kan kayak makanya apa ditulis segala macem. Akhirnya gue punya sticky note gitu, gue tempelin gitu. Jadi gue harus ngapain, gue kayak udah kayak oh ya hari ini gue harus ini, hari ini gue harus ini gitu. Sampai sekarang lu masih pakai tiap hari lu semua lu tulisin di sticky note itu? Iya, karena kalau sekarang kan udah apa ya, udah gak sticky note sih gue, karena tiap hari, tiap pagi gue jam 7 tuh udah buka laptop kan. Jam 7 pagi gue udah buka di depan laptop, terus ya gue
di gadget gue, di HP, gue Udah pasang ada alarm. not Hmm, itu ya. Iya, iya, iya. gitu. Oke, oke, oke. Gue Oke, kelupanya. luar biasa. Wah, Banyak banget. Untung temen lu itu nggak kayak, ya udah kita ganti aja jadi besok ya demi kamu tak. lucu banget sih itu kayak. Aduh, ada aja nih Marta. Ya udah, Tapi oke by deh. the way ya Jo, Hah? gue pengen nanya deh ke lu, kayak libur lebaran nih kan, lu kan Ya. nggak merasakan lebaran, tapi lu dapet gak sih esensi atau vibes-nya ketika puasa gitu? Kayak ketika lebaran gitu. Lu Lebaran ya. ada ngapa-ngapain kah ke suatu tempat, atau biasanya lu ngapain sih libur lebaran? Hmm, kalau ngelakuin sesuatu sih enggak ya, cuman karena berasa liburnya, gue ada nggak satu kali, dua kali sih, ada sering juga. Jadi kan paling unik Jakarta tuh kalau Lebaran adalah mereka sepi kan. Betul. Dan hotel Di mana waktu Jakarta harganya sepi agak itu adalah Lebaran kan. miring ya. Iya, jadi di di tempat lain, semua tempat hiburan, tempat rekreasi, entah di kota manapun gitu kan, di mana-mana penuh. Sedangkan di kota yang tiap hari penuh, mereka sepi di saat itu. Nah, gue pernah akhirnya merasakan yang kan gue sering nih dari kecil udah emang ke Jakarta dan lain-lain gitu kan. Nah, sampai itu merasakan pertama kalinya kayak waktu masih SD apa SMP, SD deh kayaknya. Jadi di jalan kayak gue amazed gitu loh. Ini bener-bener sepi, tol sepi, kemana-mana sepi. Kayak selama ini gue tiap kesana tuh kan isinya mobil kiri kanan, macet kemana-mana susah. Jadi di otak gue yang keset Lebaran adalah Jakarta sepi. Identik dengan udah Lebaran Jakarta sama dengan Jakarta sepi. Karena emang gue nggak ada memori gue melakukan apa-apa aja sih. Jadi yang mengingatkan gue dengan Lebaran adalah Jakarta sepi. Jakarta sepi, tempat hiburan sepi, asal jangan hati lo aja yang sepi. Uhuy. Quote dari si pelupa. Ini kita tunggu 5 menit lagi dia lupa quote ini kok. Aduh. Iya, makanya gue paling lemah di matkul teori lah. Wah, gue susah banget ngapalinnya. Ya, semoga kita berharap next year semoga dibom lagi kepala Marta biar lebih bagus. Siapa tahu balik lagi. Ingatan-ingatan yang kelupaan. Tapi kayaknya dari kecil dah. Jadi gue kayak pernah sering jatuh. Hah? Lu sering jatuh gak? Sering Jo. Mantap. Gue pernah, ini ada bekasnya di kaki kanan gue. Kena bambu. Waduh. Baret segini panjangnya. Nah, jadi waktu kecil tuh gue sering lupa kan. Kayak misalkan lu ada gak sih mata pelajaran KTK, KSBK yang gitu, keterampilan, gitu kan pasti suruh bawa AIUEO kan, buat bahan dan segala macamnya. Gue sering dianterin balik sama mama gue waktu SD. Dia emang dianterin balik. Oh, maksudnya diantar lagi dari rumah, dibawain lagi dari rumah. Jadi ketinggalan. Gue udah siapin padahal di atas meja nih kan, di meja ruang tamu. Pas gue pergi, itunya nggak gue bawa. Itu. Jadi kayak memang udah pelupa dari kecil kayaknya. Tapi lu pernah salah bawa buku nggak? Sering. Harus sekarang tuh hari Selasa kan. Let's say sekarang hari Selasa lagi. Harusnya gue bawa matkulnya hari Selasa dong. Gue bawa matkulnya hari Rabu. Pernah gue kayak gitu. Waduh. Kalau di negeri gitu ada satu hari yang lu pakai baju lain gitu gak sih? Batik apa gitu, ada gak sih? Enggak ya? Ada, jadi hari Senin gimana? Itu putih-putih, Selasa putih biru, Rabu apa ya? Rabu masih putih biru, Kamis itu batik sama rok biru, Jumatnya baju muslim kan, baju koko gitu. Nah, sering ketukar-tukar tapi ya nggak diapa-apain sih gue. Ya kan gue kayak ngebayangin aja kalau ada satu hari batik gitu kan, terus satu hari yang
emang ternyata bukan batik, terus lu datang-datang dengan pede pakai batik gitu. Terus beda sendiri. Anjir dari 3 angkatan. Pernah. Pernah. Jadi kan hari Rabu harusnya putih biru kan. Harusnya putih Iya. biru, gue pakai batik biru. Anjir, Pernah juga. tak. Tapi gue cuek sih kalau masalah yang gitu. Ya udahlah, salah gini. Ya Ada yang udahlah gini. salah. Hah? Iya. Enggak kan jadi Iya juga masuk ruang sih. gitu gak sih? Iya, woi. Seragam dong. Jadi pusat perhatian gila. Celing, celing. Padahal goblok. Pelupa. Padahal tuh sebelum pergi tuh udah mama kasih tahu kayak, bener kamu pakai baju ini hari ini? Iya. Iya, pede lagi kan. Pas sampai sekolah, mama kan biasa diantar mama kan. Terus kamu salah loh pakai seragam. Iya. Iya. Ya udah. Itu lucu sih. Kamu yakin pakai ini? Iya. Pas sampai sekolah, kamu salah loh. Iya. Aduh, udah capek kayak mama juga. Aduh, tak. Tapi Ya udah kalau deh. buat yang urgent ya, misalkan memang tanggung jawab gue harus gue kerjakan di situ ya, gue itu mah gue ingat gitu. Tapi yang menurut gue itu sepele sih, jadi nggak penting-penting Ya, amat gue buat ingat nggak sih? iya. Untungnya hal-hal yang sepele, kelupaannya. Ya, bagus lah. Bagus. Nggak bagus juga sih, ya mending lah, bukan bagus sih. Tapi waktu kuliah gue nggak pernah telat. Wih, Gue iya iya benar. sih nggak pernah telat gue. Seragam ya nggak ada seragamnya. Nggak ada, tak. Oh, Coy lu jadi OB anjir. Baru ada seragamnya. Hah. Ya udah deh, oke deh. Guys, thank you teman-teman semua. Sekali lagi kita mau ngomong selamat menjalankan ibadah puasa dan harusnya sih ini belum lebaran sih kita upload ya. Jadi semoga bisa berhasil sampai hari raya, hari kemenangan. Semoga lancar semua ibadahnya dan ya pokoknya nanti bisa bersenang-senang nanti di hari raya. Gitu. Oke, Marta mungkin kasih tahu kita selain di YouTube ada di mana aja. kita ada di Spotify, ada di Noise. Nah, dengan username 99ers. Nah, untuk sosial media kita, kalian bisa follow, ada di TikTok, ada di Instagram, dengan nama bukan 99ers, gitu. Yep, oke. Itu aja sih podcast kita buat kali ini. Sampai ketemu teman-teman di podcast kita selanjutnya. Thank you guys for watching. Thank you yang listening juga di Spotify dan Noise. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, selamat lebaran dan puasa. Ya, selamat berpuasa.